Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang dapat hadir di masjid ini ataupun juga di berbagai tempat melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kajian yang sudah kami siapkan, kita berdoa dahulu untuk hamba-hamba Allah. Ada yang sedang sakit nih, ada yang sedang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah ataupun dalam kajian ini tetap hadir walaupun sedang sakit. Mudah-mudahan semuanya yang sedang sakit disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat lahir, sehat batin, sehat walafiat. Di antaranya permohonan doa untuk di sini Ibu Yenti Samlina binti Syamsuddin Bilal. Ini dari dari jamaah dosen Unja yang mohon doa kepada kita. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi, dan juga yang lain kenalan kita, sahabat kita, kawan kita juga sama-sama sedang sakit. Mudah-mudahan disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yugadiru saqama. Kemudian doa untuk kita masing-masing. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk kita keluarga, memohon kelancaran segala urusan yang sedang kita hadapi. Apa yang sedang kita perencanakan, siapkan, semoga Allah membuka jalan kemudahan-kemudahan. Salah satu doa yang sering kita baca, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin
Walhamdulillahirabbil alamin. Tema yang kita kaji di pagi hari ini menggali makna nilai istiqamah. Jadi mengkaji makna nilai istiqamah, nah gitu. Di sini surat yang dibaca adalah surat Hud ayat 112. Kenapa istiqamah? Istiqamah ya, karena sering kita ucapkan kata-kata istiqamah itu, namun makna yang lebih mendalamnya, makna yang lebih dasarnya, makna yang lebih luasnya seperti apa kata istiqomah itu. Oleh karena itu kita berupaya untuk menggali makna istiqomah tersebut. Sering kita mengatakan istiqomah ya, kamu ini gitu ya. Kepada anak kita, kamu istiqomah ini. Apa sih istiqomah itu? Nah, maka kita kupas tuntas di dalam kegiatan ini sehingga kita bisa memahami, bisa mendapatkan informasi, bahkan bisa memperoleh ya ilmu yang kita kaji melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Mari kita lihat dan kita baca pelan-pelan kata-kata ataupun kalimat yang sudah disiapkan. Surat Hud ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqgaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Maka tetaplah, nah ini, maka tetaplah di jalan yang benar, begitu ya. Sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan, begitu pula orang yang bertobat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu arti dari ayat yang kita baca. Maka tetaplah di jalan yang benar. Maksudnya maka beristiqomahlah gitu ya. Beristiqomahlah di jalan yang benar. Sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan gitu ya. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu. Bertobat ya, itu beramal baik, meninggalkan keburukan, harus istiqomah gitu. Harus istiqomah. Janganlah kamu melampaui batas. Nah ini, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu dalam pengawasan Allah. Allah mengawasinya gitu ya. Allah mengawasinya, Allah menatapnya, itu apa yang dilakukan oleh hambanya di alam jagat raya ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat pemikiran para mufasir. Nah, ini banyak para tokoh, para ilmuwan agama yang sangat mumpuni ya. Yang banyak karya-karya tulisnya, yang banyak pemikiran-pemikiran yang dijadikan landasan dasar keilmuannya. Mari kita lihat dari para mufasir. Mufasir yang pertama ini tafsir Aisarut Tafasir. Nah ini mungkin sudah sering mendengar ya nama tafsir itu, atau baru sekarang. Nah ini makna kata di sini pastaqim kama umirta. Pastaqim kama umirta, di atas perintah dan larangan tuh. Jadi di atas itu yang diungkapkan tadi itu bentuknya perintah dan larangan.
sebagaimana engkau diperintahkan tanpa adanya pengurangan. Nah, ini. Wala tatgau, janganlah engkau melanggar hukum-hukum Allah. Nah, ini. Jadi jangan mencoba-coba melanggar walaupun tak kelihatan sama orang, sedang sendirian, jangan coba-coba. Nah, gitu. Jangan engkau melanggar hukum-hukum Allah walaupun aman, tidak diketahui orang. Dia sembunyi-sembunyi di tempat yang tertutup, Allah tidak membiarkan, tidak ia dapat apa yang mereka lakukan tetap dalam pengawasan Allah. Nah, ini urusan keimanan. Ada orang yang merasa dilihat, dipandang oleh Allah, ada orang yang biasa-biasa aja, sehingga melakukan kesalahan itu seperti bebas gitu. Padahal Allah menatapnya, Allah melihatnya, Allah memandangnya. Pelajaran di ayat ini adalah wajibnya istiqomah di atas agama Allah dari segi akidah, ibadah, hukum, dan adab. Nah, ini diwajib sebagai umat muslim, orang yang beriman, untuk selalu beristiqomah di atas agama. Jadi kita dalam memegang agama, memeluk agama Islam harus terus-menerus istiqomah. Tuh. Terutama dari segi akidah, dari segi keyakinan, kepercayaan, gitu ya. Dari segi ibadah, ya. Dari segi ketentuan-ketentuan hukum-hukum, dan juga soal adab. Adab itu sopan santun, etika, moral, tata krama, sopan santun, ya. Itu urusan-urusan yang mesti dilakukan dengan istiqomah. Kemudian haramnya gulu, nah berlebih-lebihan, nah ini, dan melampaui batas yang Allah gariskan dalam syariatnya. Jadi memang semuanya sudah diatur, tidak boleh nama-nama, apalagi melebih-lebihkan. Karena sholat subuh 2 rakaat merasa ringan, ditambah 1 rakaat lagi, tidak boleh itu. Harus istiqomah aja 2. Walaupun saya ini gagah, sehat, kuat, masa cuma 2 rakaat, tidak boleh nama-nama gitu. Duhur karena banyak pekerjaan capek, sudah sekarang masih 1 rakaat saja, gak boleh. Harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Maka di sini haramnya gulu. Apa gulu? Berlebih-lebihan dan melampaui batas yang Allah gariskan dalam syariatnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat dari tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya dan hamba-hambanya yang beriman agar bersikap teguh dan tetap berjalan pada jalan yang lurus. Nah, ini karena hal tersebut merupakan sarana yang membantu untuk memperoleh kemenangan atas musuh dan menangkal semua perlawanan mereka. Lalu Allah melarang bersikap melampaui batas, karena sesungguhnya sikap ini mendapatkan kehancuran diri, sekalipun dalam bersikap terhadap orang musyrik. Itu tidak boleh berlebih-lebihan, sesuai dengan aturan saja. Supaya apa? Supaya tidak menemukan kehancuran, kebinasaan. Biasa saja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, juga dalam tafsir Jalalain, ini sering kita dengar ya, tafsir Jalalain atau Al-Jalalain, dibaca oleh anak-anak ini Al-Jalalain. Itu bahasa yang itunya biasanya Al-Jalalain. Sementara Jalaluddin Al-Mahalli ini memaknai istiqomah dengan kesinambungan amal sesuai dengan perintah Allah tuh, dan berdakwah kepadanya sebagaimana diperintahkan kepadanya. Nah, ini jadi kesinambungan amal. Sinambung itu apa? Menyambung terus gitu ya, terus menerus, terus saja dalam beramal ini. Sambung, datang waktu lagi, amal lagi, terus setiap saat sambung menyambung, melaksanakan amal-amal, melaksanakan perintah-perintah Allah dan berdakwah kepadanya. Berdakwah itu mengajak. Kalau mengajak orang itu jangan bosanan.
ngajak anak untuk sholat, satu kali diajak gak mau, jangan bosan, terus istiqomah gitu. Setiap waktu WA anak-anak kita, apa sudah pada sholat nih, mama di masjid, bapak di masjid, kamu gimana? Nah itu istiqomah terus, sehingga anak itu akan menunggu, kok ibu belum mengingatkan saya sholat. Nah nanti karena istiqomah terus menerus, sehingga terngiang-ngiang, aduh ibu saya sedang dulu hidup di alam jagat ini terus mengingatkan sholat. Dan saat itu saya jengkel diingatkan sholat sama orang tua. Tapi terasanya sekarang setelah remaja dewasa, untung, terima kasih ibuku yang sudah di alam barzah mengingatkan aku sedang hidup. Subhanallah. Itu adalah jangan bosan. Jangan begini, kan anak tidak mau sholat, sudah mama, papa tidak akan menyuruh-nyuruh lagi. Sudah bosan menyuruh kamu, tidak boleh begitu. Istiqomahlah. Apa istiqomah? Teguhlah, terus meneruslah. Guru di sekolah mengingatkan siswa, ya tidak boleh bosan terus. Ada yang apa misalnya sedang mengajar, ada yang cengar-cengir sendirian, ingatkan. Kamu nyengir-nyengir apa ini? Bapak sedang menerangkan, ingatkan. Sehingga ketika anak itu nanti sudah remaja dewasa, dia akan ingat pada ucapan-ucapan yang sangat ya bermakna diucapkan oleh orang tua atau guru atau dosen, tokoh masyarakat, siapapun. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita juga masih bisa melihat pendapat yang lain. Oke, itu tafsir Al-Qurtubi. Nah ini Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan objek yang dituju dalam pembicaraan itu adalah Rasul dan umatnya. Di Rasul dan umatnya, karena memang umatnya adalah orang yang mengikuti Rasulnya. Karena Rasul itu sebagai uswatun hasanah. Di kita kalau mencontoh itu jangan tanggung-tanggung. Contoh kepada siapa? Halo? Kita kalau mencontoh jangan tanggung-tanggung. Mencontoh kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Udah jelas Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita mencontoh itu udah contoh Rasul aja. Cuman bagaimana contoh dan mencontoh Rasul? Ya harus membaca hadis-hadis Nabi, membaca tafsir ayat-ayat Al-Quran supaya mengenal bagaimana ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menukil pendapat As-Saddi dalam memakna istiqomah. Istiqomah yang dimaksud As-Saddi adalah mintalah keteguhan untuk berada di atas agama ini kepada Allah. Kemudian beliau menukil hadis dari Sufyan ibnu Abdillah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu kalimat yang aku tak akan menanyakannya kepada selainmu. Kemudian Rasul menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian mintalah mintalah keteguhan untuk berada di dalamnya, yaitu minta istiqomah. Apa doa istiqomah yang paling mudah dibaca? Halo? Apa doa istiqomah yang sering kita baca? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu doa untuk minta istiqomah. Suka dibaca itu? Kapan? Di waktu sholat. Sholatnya di mana? Di at-tahiyat terakhir. Nah, setelah membaca 4 doa permohonan kepada Allah, ya kemudian Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannama, terus wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Terus ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan, istiqomahkan, kuatkan. Nah, gitu ya dalam hal agama.
Jadi ini sudah sering kita baca, cuman tidak tahu di kita itu bukan doa minta istiqomah gitu ya. Oh gitu ya. Iya, teruskan di dalam sholat, di luar sholat, baca doa dengan penuh ketulusan dan juga pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat di atas yang menurut Nabi Muhammad SAW sangat berat untuk dilaksanakan. Begitu. Nabi itu mengatakan sangat berat untuk dilaksanakan. Yang ayat di atas tadi, ayat berapa? Surat non teh? Hafal, masya Allah. Berarti nyambung aja nih. Ya. Karena ada yang ditanya surat apa? Surat apa tadi ya, bisa gitu kan? Nah, ini alhamdulillah bisa nyambung apa yang dikatakan oleh kita di dalam kajian ini. Kata Nabi dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wa manuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya asyaddu wa la asyaku min hadhil ayah alaihi. Walidzalika qala li ashabihi hina qalu lahu laqad asra ilaika asyaibu faqala sayyabatni Hudun wa akhwatuha." Tidaklah ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Rasulullah ya yang lebih berat dan lebih susah daripada ayat ini, tuh gitu. Oleh karena itu ketika beliau ditanya betapa cepat engkau beruban, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya yang telah membuatku beruban adalah surat Hud dan surat-surat semisalnya. Saking apanya tadi? Ya saking beratnya gitu. Karena mungkin maknanya, kalimatnya, tugas ini gitu ya. Untuk menjadi orang yang istiqomah itu perlu perjuangan gitu. Jadi perjuangan. Jadi kalau ke masjid setiap subuh itu istiqomah itu. Atau sholat tahajud terus berjuang istiqomah gitu ya. Setelah tahajud baca ayat Quran 50 ayat misalnya, istiqomah terus ya. Jadi pokoknya kalau agak sulit-sulit ketika akan istiqomah, ya muqallibal qulub, baca doa itu. Duh, asa hoream sekarang mah males saya ini ke masjid. Ya muqallibal qulub. Nah, berikan keistiqomahan dalam beramal ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, beratnya perintah beristiqomah dapat dimengerti melalui definisi beberapa ulama berikut ini. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menafsirkan summastaqamu, tidak berbuat syirik terhadap Allah Azza wa Jalla dengan segala apapun. Nah ini. Jadi tidak berbuat syirik. Syirik itu menduakan Allah. Jadi mengadakan Tuhan selain Allah. Harus istiqomah untuk tidak berbuat syirik. Ya, syirik-syirik yang ringan itu apa itu? Syirik yang ringan. Ada syirik yang ringan, apa itu? Ria itu syirik yang ringan. Ria itu ingin dipuji orang. Datang ke masjid misalnya baju baru, terus ngomong dalam hatinya, aku baju baru nih ya, gitu. Nah ini mungkin ingin dipuji orang. Atau ibu-ibu makanya mau kena baru dipakai, burang dari pasar dipakai, mudah-mudahan ada yang muji, ini ria. Kalau ada pikiran begitu, segera kembali kepada Allah. Ya Allah, kenapa harus ria dengan hal ini? Selamatkanlah aku ya Allah dari apa yang dikatakan syirik yang ringan tadi. Ringan itu tetap syirik, walaupun beberapa sih, tapi tetap syirik, dan syirik itu dibenci oleh Allah. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam kitab Az-Zuhud, istiqomah adalah lurus pada ketaatan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, serta tidak belok ke kiri dan ke kanan seperti beloknya serigala. Waduh, sampai begitu jelas itu. Kata siapa itu? Kata Umar bin Khattab itu. Istiqomah adalah lurus pada ketaatan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, lurus gitu. Lurus gitu ya.
Di sini dikatakan serta tidak belok ke kiri ke kanan. Sedang melaksanakan kewajiban, lihat kiri, lihat kanan seperti mau lari gitu ya. Nah, di sini dikatakan seperti beloknya serigala. Mungkin kita tidak merhatikan bagaimana serigala itu. Ya tidak kokoh gitu, suka luak leok gitu ya. Suka lihat kiri, lihat kanan. Bahkan yang semula lurus jadi tidak istiqomah. Yang digambarkan dalam pendapatnya Umar bin Khattab seperti itu. Jadi lurus, tidak bulak belok, tidak belok kiri, belok kanan. Kemudian Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu dalam syarah Sahih Muslimnya, istiqomah adalah suatu derajat yang dengannya segala urusan agama menjadi sempurna. Dan dengannya akan didapatkan kebaikan-kebaikan dan keteraturan. Jadi pendapat siapa? Abul Qasim. Jadi istiqomah adalah suatu derajat dan tingkatan yang dengannya segala urusan agama menjadi sempurna. Dan dengannya akan didapatkan kebaikan-kebaikan dan keteraturan. Mungkin sholat hari ini atau kemarin kurang sempurna, terus istiqomah sehingga menemukan kesempurnaan itu. Kemudian An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, lurus di atas ketaatan sampai diwafatkan dengan keadaan seperti itu. Di istiqomah itu sampai wafat. Nah itu. Bukan karena sedang berkumpul di rumah, sedang berkumpul di mana, tidak. Nah, setiap saat terus beristiqomah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini, beliau mengatakan menapaki jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa berbelok-belok ke kanan dan ke kiri. Termasuk di dalamnya adalah mengerjakan seluruh perbuatan taat, nah ini secara lahir dan batin, dan meninggalkan seluruh larangan seperti itu pula. Nah ini digali mana istiqomah itu. Tidak sekedar istiqomah makna yang sederhana, tapi sampai mendalam. Dari berbagai para pemikir kita lihat, gitu ya, kita kaji, yang ujung-ujungnya kita berdoa semoga mudah-mudahan kita dan keluarga termasuk orang yang istiqomah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita ingin melihat nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pedagogis. Ya, ini pendidikan itu adalah hal yang menjadikan hamba untuk berubah ke arah yang lebih baik, itu pendidikan. Seperti kita sekarang duduk di masjid ini, hasil apa? Hasil pendidikan. Siapa yang mendidik? Ya para pendidik. Siapa pendidik yang paling pertama dan utama? Ibu dan bapak. Tuh. Jadi ibu dan bapak itu sebagai apa? Sebagai pendidik. Bapak teh guru di rumah itu. Wah. Ibu itu ibu guru, ya. Jangan mengatakan guru, saya bukan guru, ibu rumah tangga. Guru di hadapan anak-anak itu, yang suka menunjukkan, yang suka memberikan penjelasan, yang suka memerintah, yang suka melarang. Nah ini, itu adalah pendidik. Nah nilai-nilai pendidikan dari ayat tadi, yang pertama mendidik hambanya agar senantiasa istiqomah dalam ibadah dan berbuat kebaikan. Nah ini. Mungkin kita bicara gitu ya, bagaimana supaya pembicaraan itu tetap mengarah kepada istiqomah dalam beribadah ya. Ibadah anak-anak ini, coba Anda ini biasa kalau masuk ruangan, kalau guru ya, duduk di kursi yang biasa Anda duduki. Kalau ada sampah diambil, buang kalau tempatnya nanti di mana berada. Nah gitu, istiqomah terus. Anda sudah membuang sampah hari ini? Oh, ditanya anak kita. Udah Pak? Di mana? Di jalan ada ada benda-benda. Di rumah sebelum ke sini. Kemudian di kelas juga saya barusan. Berapa sampah yang kau ambil? Waduh, luar biasa. Ini sedang apa? Sedang mendidik.
Ayo kita ambil sampah, bahkan mungkin ketika di kelas banyak sampah, gurunya sebelum mengajar, mari kita lihat kiri kanan, bawah atas, mungkin ada sampah, mari bismillah kita mengambil sampah-sampah itu, gurunya pun mengambil. Jangan hanya nyuruh aja guru itu ya. Jadi contoh. Wah, ayo kita ambil kresek kalau ada, kalau tidak ada pokoknya bawa kita dan buang ke tempat sampah bersama-sama. Ini sedang apa? Sedang menanamkan kebiasaan. Oh, besok gitu lagi, lusa gitu lagi. Sampai kata anak-anak, kok si bapak belum nyuruh ngambil sampah nih? Sampai orang anak itu mengucapkan begitu. Kenapa? Karena adanya kebiasaan yang dilakukan oleh para pendidik, para pengajar, para pelatih dimanapun berada. Itu yang pertama. Kemudian mengajarkan hambanya agar menaati perintah Allah dan bertaubat atas segala dosa dan keikhlasan dan kekhilapan maksudnya gitu ya. Jadi terus mengajarkan hambanya agar menaati perintah Allah. Bagaimana caranya? Mungkin kalau sedang mengajar ya, sudah jam istirahat 11.30, 11.45, udah istirahat saja. Dan kita ajak anak-anak kita untuk berwudu, sholat duhur berjamaah. Ayo sama-sama dengan Bapak. Wah, ini sedang menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau ada yang tidak, mungkin anak itu bilang, Pak Guru, saya tidak ikut berjamaah di sini karena saya harus tugas adzan di masjid saya. Mungkin anak itu bilang begitu. Gitu. Ini menanamkan sesuatu hal yang sangat indah dan baik. Terus mendidik hambanya menjadi pribadi yang tangguh, taat, dan tidak melampaui batas. Jadi bagaimana ini mendidik hambanya menjadi pribadi yang tangguh? Jadi kalau pagi-pagi ya olahraga, jalan kaki ke masjid agak jauh kan, rumahmu ini ke masjid agak jauh, coba berjalan. Olahraga di situ. Di samping olahraga di situ ada hikmah yang dapat diambil bagi orang-orang yang melakukan kewajiban dengan melangkahkan kaki menuju ke masjid. Misalnya dikatakan supaya nanti jadi orang yang tangguh, supaya menjadi orang yang taat dan juga hidup tidak melampaui batas. Nilai yang keempat, menanamkan keimanan. Nah ini, menanamkan keimanan yang kuat dan mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi berbuat zalim. Nah, sampaikan kepada anak kita, sampaikan ke mahasiswa kita, sampaikan kepada karyawan kita, sampaikan kepada masyarakat kita bagaimana untuk menguatkan keimanan, gitu ya. Karena manusia ini yang paling mulia adalah orang-orang yang memiliki keyakinan, kepercayaan, akidah kepada Allah, percaya, yakin, merasa dilihat, merasa dipandang. Jadi si hamba Allah ini menjadi GR. Apa GR? Ya menjadi GR. Jadi merasa malu, takut oleh Allah, takut siksa Allah, takut murka Allah, takut azab Allah, sehingga dimanapun, sedang dengan siapapun. Nah itu ya, ketika ujian mahasiswa tidak lihat kiri kanan, lurus. Wah gitu ya. Kenapa? Karena sejak di SD-nya pun sudah dibuat begitu. Masuk SMP juga begitu, masuk SMA juga begitu, masuk perguruan tinggi juga begitu. Nah ini hasil pembiasaan di rumah, pembiasaan di sekolah. Ini penting. Jadi guru itu bukan hanya mengajarkan tanpa ada pesan-pesan. Berikan pesan yang baik, berikan pesan yang bermanfaat. Salah satunya bagaimana menanamkan keimanan yang kuat dan mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi berbuat dolim. Jangan buat dolim ya. Orang yang dolim itu merusak diri sendiri. Nah dikatakan kepada anak didik kita. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekarang kita ingin menggali makna istiqomah lebih dalam lagi. Oke, kita lihat ya makna istiqomah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan tentang makna istiqomah. Ditulisnya dalam bahasa Arab apa? Latinnya istiqamah. Dibacanya apa? Istiqomah. Nah itu ya. Memang kita mengikuti ejaan yang berlaku. Namanya EYD, gitu ya. Ataupun mengikuti apa?
aturan dalam penulisan. Supaya nanti ketika anak-anak melihat tulisan ini, tetap tulisannya istiqamah, bacaannya istiqomah. Nah, bisa seperti apa yang diungkapkan tadi. Istiqomah adalah meniti jalan yang lurus. Apa meniti? Meniti apa? Menyelusuri. Oh, gitu ya. Meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dengan tanpa membelok ke kiri dan ke kanan. Dan istiqomah mencakup melakukan semua ketaatan yang lahir dan yang batin, dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Maka wasiat ini mencakup seluruh ajaran agama. Hadis mengungkapkan an Sufyan bin Abdullah Saqafi qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka qala qul amantu billah. Dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku. Nah, gitu ya. Katakanlah kepadaku dalam Islam satu perkataan yang tidak akan apa? Yang tidak akan bertanya. Tidak bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman. Lalu istiqomahlah. Istiqomah dalam apa? Dalam beriman. Beriman terus beriman. Maksudnya merasa yakin kepada Allah terus gitu ya. Kata Rasul, beristiqomahlah. Ya, istiqomahlah dan berimanlah dan beristiqomah dalam keimanan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, istiqomah merupakan salah satu akhlak yang sangat penting tuh gitu ya. Dimiliki oleh seorang beriman. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seorang mukmin beristiqomah. Terkait dengan hal itu Allah berfirman, kita baca pelan-pelan, lihat tulisannya. Mudah-mudahan dengan membaca ini akan mendatangkan berkah untuk kita dan keluarga dari Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad. Jadi siapa yang menyuruh? Allah. Menyuruh siapa? Menyuruh apa? Nabi Muhammad disuruh apa? Disuruh mengatakan. Ini kan katakanlah kalimatnya. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu tetaplah dalam beribadah dan mohonlah ampunan kepadanya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah itu dikatakan itu, bahwa Tuhan manusia ini, Tuhan dimanapun, Tuhan siapapun, itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tetaplah, nah ini, tetaplah dalam beribadah, beristiqomahlah dalam beribadah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Celakalah orang-orang yang mempersekutukannya.
Mudah-mudahan dia termasuk orang yang diselamatkan Allah untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasul bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulu rajulul jannah la ya'manu jaruhu biwaqiqahu. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah. Tuh. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya tidak akan masuk surga. Begitu kata siapa? Kata Rasulullah ya, kata Rasulullah ini ya. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah. Jadi kalau ingin hamba istiqomah maka hatinya harus istiqomah. Tidak akan bisa istiqomah dalam hal keimanan seseorang kecuali hatinya istiqomah. Tuh. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Jadi lisan, ucapan, perkataan kepada siapapun istiqomah. Kul khairon aw liyasmut. Nah ini ya, ucapkan yang benar atau diam. Kira-kira bahasa ini membuat orang sakit hati, diam aja. Istiqomah. Kira-kira ini kalau diucapkan ini menambah kebaikan, ucapkan gitu lah. Kalau enggak, udah diam aja. Sampai kata si istrinya, kenapa? Pak diam. Ya tidak ngomong, diam gitu. Itu aja jawabannya gitu. Kenapa? Mamah diam. Ya tidak mengurai kata-kata lewat mulut, gitu aja. Jadi jangan langsung ceramah. Kalau ceramah itu kan belum tentu diterima. Ceramahnya dengan cara-cara yang sederhana aja. Kok Bapak biasanya kok ngomong ini pulang dari masjid, sekarang tidak? Ya sedang diam, sedang berpuasa ngomong gitu. Sedang memilih kata-kata jangan sampai salah maksudnya gitu. Kenapa? Karena tidak akan iman istiqomah seseorang pada seorang kalau tidak dia hatinya istiqomah. Hatinya pun tidak istiqomah kalau dia lisannya tidak istiqomah. Jadi memang itu lisan, hati, iman itu satu apa? Satu kesatuan yang harus dikelola. Nah gitu. Karena ada orang yang suka ngomong jeplak, asal ngomong enak, tak memikirkan bagaimana selanjutnya. Disebutkan dalam pengajian yang lalu itu bisa masuk ke dalam siksa Allah yang jauhnya digambarkan dalam hal itu. Kalau ngomong tidak menggunakan pertimbangan pemikiran. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya tidak akan masuk surga. Jadi kalau kita bertetangga, hidup harus membuat nyaman tetangga kita, adanya kita di situ. Jangan tetangga itu merasa aduh gerah nih, nggak ada bertetangga dengan si ini gerah ini. Oh itu ya. Nah ini tidak aman berarti kan gitu ya. Makanya dimanapun kita bertetangga, dengan siapapun bertetangga, maka jadilah tetangga yang selalu santun, hormat pada siapapun. Tetangga keluar dari rumah, assalamualaikum, gitu. Jangan ini manyun, jadi saling manyun, tidak begitu. Assalamualaikum. Soal jawab atau tidak ada masalah, Pak. Kalau bapak, ibu, saudara mengucapkan salam kepada yang lain dan mereka enggak jawab, tidak ada masalah. Kita mah sudah melakukan kebaikan. Jangan ditanya kenapa saudara tidak menjawab salam saya, dosa saudara. Itu pidato namanya. Udah, kalau nggak mengucapkan salam nanti dalam pengajian kita bahas bersama-sama. Ada orang yang kalau diucapkan salam nggak jawab, diucapkan salam nggak jawab, tidak ada salam ya tidak ada doa di antara kita. Maka ucapkanlah yang terbaik. Kul khairon aw liyasmut. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk dapat beristiqomah tidak mudah. Nah itu kita harus rela mengekang hawa nafsu dan terus bermujahadah selama bertahun-tahun agar menjadi pribadi yang tangguh. Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullahu berkata dalam kitab Hilyatul Aulia,
kabatu nafsi arba'ina sanatin hatta staqamtu. Saya mengekang jiwaku selama 40 tahun, berubah saya bisa istiqomah. Ini bukan main-main istiqomah ya. Dan jangan merasa sudah istiqomah, saya orang yang paling istiqomah. Jangan. Pokoknya sembunyikan, ngadoa ke Allah terus. Ini salah seorang yang mengungkapkan, saya mengekang jiwaku. Mengekang apa? Mengekang hawa nafsu. Karena pada pengajian yang lalu, kata Al-Ghazali, ada 4 hal yang diungkapkan. Yang paling dekat adalah kemudian yang paling jauh adalah masa lalu, yang paling besar adalah hawa nafsu, yang paling berat adalah itu dalam pengajian yang lalu itu. Halo, sudah lupa lagi kayaknya. Nggak apa-apa, lupa mah biasa. Kenapa lupa? Saya manusia. Manusia pasti lupa. Mahalul hotowan nisyan. Jangan mengatakan saya mah nggak pernah lupa. Anda manusia bukan? Gitu. Tapi kalau sudah diberi pelajaran jangan lupa terus ya. Ditanya poho deui, teu naon, biasa begitu. Bahkan ada catatan-catatan. Kalau pengajian itu ada catatan. Tapi kan kita nggak usah dicatat. Nanti dikirim ini PPT-nya, nanti dikirim selesai pengajian ini supaya tidak mencatat. Nanti dikirim catatannya. Halo, bagaimana kita untuk menjadi orang yang istiqomah? Gimana untuk istiqomah? Ya belajar, terus berlatih. Tadi kan dikatakan bermujahadah, bersungguh-sungguh, soson bahasa Sundanya, soson terus ya. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Ibnul Qayyim dalam Fawaid al-Fawaid, orang-orang yang mencari ridho Allah dan ingin meraih kebahagiaan di kehidupan akhirat tidak akan bisa istiqomah dalam menggapai tujuannya melainkan dengan 2 hal sebagai berikut. Pertama, memenjarakan, menguatkan hati untuk tetap pada pencarian dan pencapaiannya menuju Allah, serta menahan hati agar tidak menoleh kepada selain Allah. Jadi yang pertama apa? Memenjarakan hati. Yang kedua, memenjarakan lidah. Gitu ya. Memenjarakan lidah agar tidak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada orang yang suka ngobrol. Ayo cina ngobrol tambah gawe bahasanya gitu. Kenapa enggak ada gawe? Ayo ngobrol. Tambah aya gawe, padahal makan gawe mah banyak gitu ya. Tapi dasar ingin ngobrol yang macam-macam. Jadi memenjarakan lidah agar tidak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Memenjarakannya dalam zikir kepada Allah dan untuk hal-hal yang bisa meningkatkan iman, juga yang dapat menambah ma'rifat kepadanya. Di samping itu harus pula memenjarakan, menahan anggota tubuh yang lain dari melakukan maksiat dan menuruti hawa nafsu, serta menguatkannya untuk berbuat hal-hal yang wajib dan mandub disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah menurut Ibnul Qayyim. Jadi ada 2, 1 memenjarakan apa tadi? Hati. 2 memenjarakan lidah. Jangan banyak onyon, nah gitu ya. Jangan onyon-onyon, banyak ngomong gitulah. Udah tahan aja diri supaya tidak berbuat hal yang yang menyelakakan diri. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kita lihat keistimewaan istiqomah. Apa sih istimewanya istiqomah teh? Nah, keistimewaan orang yang istiqomah ya, Allah turunkan malaikat sebagai pelindung di dunia dan di akhirat, memperoleh apa yang diinginkan serta apa yang diminta, dan memperoleh surga yang dijanjikan Allah. Kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan kita diberi keteguhan dan keistiqomahan dalam amal. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Kita lihat artinya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, maksudnya istiqomah, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Tuh. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, di surga, kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Semua itu sebagai karunia, penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi selamanya tidak akan takut orang istiqomah. Karena kalau kita mau ke air takut, wudu sorangan palebah tengah malam takut, bersedekah pendirian kemana-mana takut. Orang yang istiqomah dalam hal meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah, hidupnya selalu ditolong dan ditolong. Dan ditolong yang paling mengerikan itu nanti akan ditolong ketika apa? Ketika kita dipisahkan antara raga dan jiwa. Ketika kita sudah berkeluar dari alam jagat raya ini, maka malaikat akan menjelaskan, akan menghiburnya. Jangan takut, subhanallah. Ya, tetap dalam pendiriannya gitu ya. Terus jangan bersedih hati, bergembiralah. Tuh gitu. Langsung. Jadi orang itu lebih kuat, lebih yakin. Kenapa? Karena punya keyakinan, punya istiqomah dalam mengakui beriman kepada Allah, tetap beriman kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, rezeki yang cukup. Nah ini. Oke, kita baca bareng-bareng supaya rezeki yang kita terima itu merasa cukup dan cukup. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, di dalam agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan air yang banyak. Apa itu air yang banyak? Rezeki yang cukup. Tuh gitu. Berjalan lurus. Berjalan terus gitu ya, insya Allah. Terus yang ketiga, calon penghuni surga dan kekal di dalamnya, dan mereka tidak akan khawatir dan berduka cita. Innalladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, teguh pendirian dalam tauhid dan tetap dalam beramal yang salih, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah. Yang keempat, kalau Allah melindungi hambanya yang istiqomah dari bujuk rayu iblis dan setan. Terus yang nomor 5, ya selesai. Nah kemudian bagaimana cara menggapai sikap istiqomah? Cara menggapai ini, cara menggapai sikap istiqomah sebagai upaya mewujudkan pribadi yang tangguh. Kembali ke judul nih, coba kita lihat. Yang pertama, senantiasa berjalan di jalan Allah. Yang kedua, jangan mengikuti hawa nafsu. Tadi yang ketiga, tidak meninggalkan amal-amalan kebaikan yang sudah biasa dikerjakan. Awas. Terus yang selanjutnya, meneguhkan pendirian dan beramal soleh. Masih ada, mengerjakan perbuatan baik setelah mengerjakan perbuatan buruk. Terus senantiasa bersabar menjalankan ibadah. Wah, ini ya. Masih ada, halo? Iya, sekarang masuk kepada kisah teladan. Jadi kisah teladan ini sangat bagus ya. Dan tadi yang dibaca judul-judulnya saja, nanti dikirim. Baca di tempat masing-masing, mungkin sambil sarapan, sambil naik mobil, ya baca sambil ya apapun gitu ya. Di sini Ammar bin Yasir atau dikenal juga sebagai Abdul Yaghzan merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam. Ia adalah sahabat Nabi yang setia dan dicintai Nabi Muhammad SAW berkat pengabdian dan dedikasinya dalam memperjuangkan agama Islam. Ammar terlahir dari orang tua kalangan budak, Yasir bin Amir dan Sumayyah bin Khoyat. Keluarga Ammar telah memeluk Islam lebih dulu sebagaimana orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Tak heran, keputusan memeluk Islam membuat mereka mendapat berbagai siksaan dan kesulitan dari kaum Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal saat itu. Jika orang beriman itu berasal dari kelompok yang lemah dan miskin atau budak-budak Mekah, mereka mencambuk dan menimpakan api yang membara terhadapnya. Keluarga Yasir adalah kelompok ini yang diungkapkan dalam kitab yang disebut di situ. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Yasir, Sumayyah dan Ammar setiap hari tak luput dari siksaan keji dan mengerikan. Namun hal tersebut tak melunturkan keimanan dan keyakinannya sebagai kaum mukminin. Mengetahui Yasir disiksa, Rasulullah SAW tak tinggal diam. Meski saat itu Rasulullah SAW belum memiliki kekuatan yang besar untuk melawan gangguan dari kelompok Abu Jahal. Pengorbanan luar biasa dari keluarga Ammar mencerminkan keteguhan sejati pada agama yang ditegakkan. Sumayyah, Yasir dan Ammar adalah bagian dari kelompok yang dipilih oleh takdir Islam untuk membentuk kekukuhan berupa pengorbanan, keteguhan serta kesabaran bagi kaum mukminin berikutnya. Selanjutnya, sampai pada suatu hari Rasulullah SAW menjenguk Ammar dan memanggil beliau, "Wahai Rasulullah, siksa ini sungguh berat bagi kami." Rasul menjawab, "Bersabarlah wahai Abdul Yaghzan. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Banyak hadis yang menggambarkan teror pedih yang menimpa Ammar lantaran dipaksa menjadi kafir. Tetapi segala teror itu sama sekali tidak melukai jiwa Ammar, hanya melukai tubuh dan melemahkan energinya. Ammar tidak benar-benar merasa dibinasakan, kecuali pada suatu hari ketika para algojo menjadi semakin beringas. Nah, itu penyiksaan itu mulai dari disetrika dengan api, disalib di atas halaman berpasir yang panas, hingga ditindih di bawah batu yang membara, bahkan ditenggelamkan di dalam air
hingga tidak bisa bernapas pun ia alami, tulis Khalid. Amr mampu menanggung siksa yang menimpa tubuhnya karena jiwanya tetap kukuh, berdiri tegak. Namun sekarang ia merasa bahwa jiwanya telah kalah. Kesedihan dan ketakutan yang kini menyelimuti perasaannya itu hampir saja membuatnya mati. Namun Allah menghendaki agar pemandangan yang mengesankan itu mencapai puncak keagungannya, dan dibisikkan wahyu, bangunlah wahai pahlawan, tidak ada celaan maupun kesempitan bagimu. Ammar kembali tenang. Ia tidak lagi merasakan siksa yang tertumpah kepadanya sebagai derita. Kini ia tidak lagi menghiraukannya. Jiwanya telah beruntung, begitu juga dengan imannya, karena Al-Quran telah menjamin memberikan ampunan yang penuh berkat kepadanya. Begitulah Ammar. Allah telah memberikan hidayah dan nikmat kepadanya dengan takaran yang besar. Dalam hidayah dan keyakinan, ia telah mencapai tingkatan yang membuat Rasulullah SAW, membersihkan imannya dan menjadikannya sebagai contoh dan panutan di antara para sahabatnya. Itulah kisah teladan yang bisa diulang lagi, dibaca nanti supaya kita lebih tetap istiqomah dalam beramal. Mari kita baca doa akhir kajian ini ya. Sebelum doa yang di akhir nanti, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terpeleset dari landasan yang benar setelah mendapat hidayah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah masih bisa bertemu di hari Ahad pagi ini, dan sekaligus juga kita berada di bulan haram yang sangat membanggakan bagi kita. Mudah-mudahan semua hadirin yang ikut pengajian dimuliakan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dan bisa menjadi orang-orang yang istiqomah sebagaimana digambarkan dalam kajian tadi. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang memfasilitasi dalam berdakwah ini. Mudah-mudahan UPI dengan perguruan tinggi yang sangat membanggakan, para pemimpinnya dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini yang selalu hadir Ketua dan Sekretaris DGB Profesor Didi dan Profesor Aan yang menyebarkan dakwah kita di kalangan guru besar yang belum besar ataupun apapun ya, kemanapun dikirim, nu penting mengajak soal daikan tidak daikan nama ngadoa saja kepada Allah. Terima kasih Prof Aan yang terus menyebarkan dakwah kita, mudah-mudahan selalu istiqomah dan berkah. Kemudian juga Ibu Dekan EPBS, halo Ibu Profesor Tri Indri Hardini, dan juga para pembantu dekannya, para wadek juga selalu hadir. Mudah-mudahan dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada wadek 1 ya, wadek 2, wadek 3 ini selalu hadir. Profesor Yuliana, kemudian Profesor Dingding, dan juga para para Sivitas Akademika dari EPBS. Insya Allah dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini juga Direktur SPS UPI Profesor Juntika, halo. Dan mudah-mudahan tetap salam, semoga sukses selalu dan berkah dalam menjalani tugas-tugas Prof. Terima kasih. Kemudian juga Direktur Kamda Cibiru ini Prof. Denny,
Kemudian juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. terima kasih ini dari Kamda Cibiru. Mudah-mudahan Kamda yang lain juga ikut bersama-sama untuk menyambut apa yang kita bahas. Kemudian juga Direktur Kemahasiswaan ini Profesor Dr. Suwatno MSc, dan juga Kamda dari Purwakarta Profesor Yayan Nurbayan juga sama-sama mengikutinya dengan para jamaah, para dosen, para mahasiswa. Kemudian Profesor Dr. Dedi Koswara dan Sarjana Angkatan 79 juga ikut gabung. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Kemarin ada sakit kepala, mudah-mudahan pokoknya sehat walafiat insya Allah. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik Dr. Epiana Hikmanuddin dengan para mahasiswa pedagogik dan para dosen. Iya, terima kasih. Insya Allah berkah dalam menjalani tugas-tugas sehari-hari. Kemudian juga Pak Haji Teddy ini Asda 2 Kota Tasik. Wah, ini orang sibuk selalu ngaji, menyambut berkah insya Allah. Selalu sehat Pak Haji. Kemudian dosen pendidikan bahasa Arab Pak Dr. Kiai Imad Ali juga selalu hadir. Mudah-mudahan tetap dalam istiqomah menjadi kebiasaan dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga di sini para penasehat Masjid Al-Furqon ya juga selalu hadir ikut kajian kita, dan di sini para penasihat di antaranya Profesor Juntika, Profesor Mupin, dan juga profesor yang lain. Mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan, dalam keistiqomahan. Kemudian juga Kepala ITC. Nah, ITC Dr. Mulyan Abdullah. Nah, ini juga hadir Kepala ITC. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para pengurus DKM Al-Furqon Masjid Al-Furqon UPI, Profesor Edi Suresman. Nah, kemudian calon Profesor Joni dan juga yang lain-lainnya juga ikut kajian ini. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Profesor Eri Sarimana, Wakil Ketua Umum ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pakuan, dengan para dosen dan para mahasiswa diajak serta. Mudah-mudahan Universitas Pakuan menjadi universitas yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ada Ibu Cucu Mas Pika, para calon doktor yang sedang kuliah ini di Ilpen, mudah-mudahan diberikan kelancaran segala urusan-urusannya. Kemudian juga Ustadz Sandi ini beserta para santrinya dari Sai School. Ini santri-santri Sai School ikut gabung. Mudah-mudahan jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat imannya, istiqomah amalnya, dan menjadi pelajar, menjadi lulusan, menjadi siswa yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono. Nah, ini juga hadir, terima kasih. Kemudian Profesor Dr. Haji Supari Muslim, ini Rektor Bodhisastra University Florida USA, dan Ketua Umum Komunitas Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Muslim Nusantara, dan kawan-kawan ini juga hadir dari Kuala Lumpur ikut kajian. Subhanallah. Semoga selalu sehat dan berkah, Prof. Insyaallah. Makasih, Bro. Sama-sama. Kemudian hadir menyimak seluruh kepala madrasah aliyah swasta Provinsi Jawa Barat ini yang disingkat dengan Posikmas Jabar juga hadir. Hadir para mahasiswa mahasiswi program pasca sarjana S2 IAILM STIE LMPP Suryalaya Tasikmalaya. Juga hadir menyimak para dokter, perawat, staf, dan karyawan Rumah Sakit Holistik Herbal Purwakarta di bawah pimpinan Rumah Sakit Dr. Husein Ahmad Bajri PhD dan Ibu Dr. Fatima. Semoga menjadi rumah sakit yang bisa membuka jalan untuk kesehatan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir menyimak yang Forum Madrasah Swasta juga hadir di Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pasca sarjana S2 PP Suryalaya
yaitu juga dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPD MM. Terima kasih Kiai atas kehadirannya. Semoga semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama. Kemudian jamaah dari Untan ini. Nah, ini Bu Sulis, halo ya, dan kawan-kawan ini juga ikut hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Penjamin mutu SMA Negeri 8 Bekasi, Pak Dr. Suwangi juga hadir. Terima kasih. Bapak Tatang Muhtar ini Kadis Dikduk Capil Kota Bandung dan Ketua ICMI Kota Bandung juga selalu hadir. Mudah-mudahan dalam keberkahan. Sami-sami. Kemudian DKM Masjid Al Mustofa Cimeong Majalengka dengan para jamaahnya juga ikut hadir. Kemudian Universitas Jambi hadir juga ini. Dari Jambi, para mahasiswa dari berbagai jurusan, dosen, dan juga kawan-kawan yang sedang bertugas seperti Ustadz Anwar yang selalu dalam melaksanakan tugas kajian ini. Terima kasih, semoga lancar segala urusannya. Seluruh sivitas akademika UBK ini, keluarga besar Universitas Bakti Kencana, Pak Rektor UBK ini ada Pak Dr. Apoteker Entris Sutrisno MH Kes. Pak Rektor, halo. Sama-sama, semoga lancar dan sukses dalam membawa universitas dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Kaprodi D3 Keperawatan Kandidat Dr. Dede Nur Aziz Muslim. Kemudian Eskap Neres Mkep Kepala Cabang PSDKU Tasikmalaya, Pak Asep Mulyana Eskap Neres PhD, Staf Laboran UBK Haji Manap SPD MM, Staf PSDKU Subang Siti Rohmah MKeb, Bendahara Stikep PPNI Hajah Imah Cucu SPD MM. Nah ini. Kemudian Koordinator Keluarga Besar Almarhumah Hajah Horia Hajah Imas Saripa SPD MPD. Nah, terima kasih. Ini keluarga besar. Mudah-mudahan jadi turunan yang saroleh ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala Cabang PSDKU Serang Hajah Triani SSTM Keb, Ketua DKM Masjid Nur Hatmawati Kampus Universitas Bakti Kencana juga hadir. Dosen D3 Keperawatan Ibu Ade Tika Herawati Eskap Neres Mkep, dan memang yang lain-lainnya ikut gabung bersama-sama. Insya Allah selalu di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian SD Plus Sania juga hadir, terima kasih. Kemudian Sivitas Akademika Uninus. Nah ini. Di sini ada Bapak Dr. Profesor Dr. Haji Nana Herdiana. Kemudian Dr. Suhendi, Dr. Marwan, dan juga para mahasiswa, para alumni, dosen-dosen lain dari Uninus. Mudah-mudahan menjadi universitas yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kemudian juga ada alumni di sini, ada Pak Gatot, ada juga para mahasiswa dan semuanya insya Allah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, termasuk Pak Agus Dario dari Untar ya Jakarta. Kelas doktoral BPIP ini RI Bapak Masdon, halo Pak Masdon. Bapak Sadono, Sri Harjo, dan kawan-kawan ini juga ikut hadir. Terima kasih, semoga istiqomah kehadiran kita bersama, amin. Kemudian juga Pak Dr. Idris dan istri tercinta hadir dari Ciamis. Halo Pak Dr. Idris, selalu hadir dalam kajian ini insya Allah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Abu Hoer, halo Pak Abu, tadi saya lihat. Semoga Pak Abu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB. Ini. Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek juga hadir. Terima kasih nih di tengah-tengah kesibukan selalu hadir. Kemudian Bapak Dodi Iskandar, Ibu Wiwi Akhirul Aini, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah. Nah, juga hadir. Terima kasih dari Jawa Tengah. Bapak Suka, Kepala Balai Guru Penggerak NTB juga hadir.
Ibu Umi Kulsum Kepala Balai Bahasa Jatim juga hadir. Sama-sama Ibu Isaris Arwiyati Ibu Imas Mulyati Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir. Ibu Kokom Komariah Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir. Ibu Ine Rahayu SLB Negeri Cicendo Bandung juga hadir. Bapak Muhammad Nopal Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga hadir. Ibu Ana Isroiliani SMK Negeri 3 Malang juga hadir. Terima kasih. Ibu Wihartati Purna Tugas SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir. Kemudian sama Bunda Sopi dan Majelis Taklim Asyukur Sumedang juga hadir. MTS Negeri 3 Bandung sama-sama. Sivilis Akademika ULM Universitas Lambung Mangkurat di sini dari Banjarmasin ada Pak Abdul Salam, halo. Ada Pak Jainuddin, ada Bu Sigit Ruswinarsi, selalu hadir, mudah-mudahan lancar dalam segala urusan-urusannya. Kemudian juga Pak Sugeng juga hadir. Kemudian Pak Dr. Sutarjo, nah ini dari Karawang juga hadir, terima kasih. Keluarga besar KBSA, YBSA dan keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra juga hadir. Mudah-mudahan menjadi yayasan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Darul Usamah, Pak Aib Hidayat dan jamaah. Ini dari daerah Bandung Timur kalau tidak salah, itu dari Ranca Ekek. Beliau hadir dengan para jamaah ngawas speaker cenah Pak. Di abdi mah kuotana rada kirang ieu, ya bagus pokoknya mah sampai dakwah kita. Terima kasih Pak Ustadz Asep, Pak Ustadz Aib Hidayat. Kemudian juga keluarga Hajah Sobariah, ini dari Cianjur Selatan Cempaka. Juga keluarga besar Abu Iya dan Abah Ukik juga ikut ngaji. Keluarga besar Ibu Yoyo Suryakusuma juga ikut ngaji. Mudah-mudahan semuanya diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh guru dari Manda Cianjur, nah ini seluruh guru dari Manda Cianjur juga hadir. Kemudian SMK Negeri 1 Cilamaya juga hadir. Dr. Ujang Syarif Hidayat dan keluarga besar Yayasan Budi Mulia Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi juga hadir, terima kasih. SLB PGRI Dharma Pertiwi Dr. Toto Sunarto dari Jakarta Ciputat juga hadir. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Tamtam juga hadir. Bapak Dr. Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang juga hadir. Bapak Profesor Dr. Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang juga hadir. Kelihatan sekali. Halo Pak Profesor, waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian Sivitas Akademika Pendikar Pancasila, ini Bapak Ustadz Riyadi dari Pontianak juga hadir, terima kasih. Kemudian sama-sama Bapak Dr. Ahmad Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Tangerang juga hadir. Bapak Dr. Haji Agil dari Unsika, ini adalah Dekan FAI Unsika selalu hadir. Terima kasih Pak Abdul Salam, sama-sama. Kemudian MTS 2 Bandung Barat Bapak Ibu Dr. Yuni juga hadir. Pak Baidillah Riyadi dari Pontianak juga hadir. Bapak Siswanto Distrik Ponorogo juga hadir, terima kasih. Bu Endah Hasanah, Bu Imas Mulyati pengawas SMA Distrik Provinsi Jawa Barat. Para pengurus wilayah Igi Jawar juga hadir. Bapak Asdur pengurus PGRI Kabupaten Bandung. Bapak Ujang Permana DKM Masjid Jami Al Mustofa juga hadir. Bapak Samsudin SPD MM dari STI TNU Pangandaran juga hadir beserta Yayasan Islam Pangandaran sama-sama. Kemudian Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar juga hadir. Universitas YPIB Majalengka tidak ketinggalan, selalu hadir. Sivitas Akademika STEBI Bina Esa juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika SMPIT Alpaz, nah ini juga yang dipimpin oleh Ibu Profesor Aan Komariah. Nah ini mudah-mudahan para santrinya, para pelajarnya semua menjadi pelajar yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Sama-sama Deka Masjid Al-Falak dan Jamaah Masjid Al-Falak juga hadir. Terima kasih. GOW KBB Bu Dr. Hajah Deti dan Ibu Lia selalu hadir. Kemudian Bapak Dr. Kiai Unang Sudarma dari Bajna Sukabumi juga hadir. SMK Nur Kausar Budiah juga hadir. Guru SMA Negeri Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta juga hadir. Terima kasih. SMP Tahfiz Quran Fantastis juga hadir. SMA Negeri 5 Sukabumi juga hadir. Terima kasih. SLB Muhammadiyah Ciparai juga hadir. UIM Makassar juga hadir. SLB Mi'rajut Taqwa juga hadir. Dan Ibu Profesor Isah Cahyani juga hadir. Terima kasih. Ada Profesor Bedu ini yang hadir dari Makassar. Halo, dari UIM. Selalu hadir beliau. Terima kasih dan mudah-mudahan sehat selalu. Nah itulah halo Profesor Mir Alam ya Bedu itu dari UIN Makassar. Terima kasih. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita berdoa bersama-sama dan kita mudah-mudahan insya Allah dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana. Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Sukamto dari Depok juga selalu hadir. Mudah-mudahan semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian terima kasih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan sehat walafiat, ketemu kembali pada hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.